Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi beberapa peristiwa besar di tengah para sahabat beliau. Terjadi pembunuhan, perselisihan, dan fitnah yang ditujukan kepada para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Ada pemberontakan Khawarij dan lain-lain. Benarlah sabda beliau, bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku, apabila aku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, apabila sahabatku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjaga sahabatnya. Sepeninggal beliau terjadilah pembunuhan, tuduhan, dan permusuhan di tengah para sahabatnya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan istimewa di hati kaum muslimin. Bagi umat Islam, tidak ada yang berada di atas mereka kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan itu karena apa yang telah mereka korbankan untuk membela Rasulullah, menyebarkan agama, dan pengorbanan jiwa, harta, waktu, dan tenaga untuk meninggikan syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menempatkan mereka di kedudukan yang mulia. Allah Ta'ala memuji mereka dengan firman-Nya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat, 29. Inilah alasan yang membuat umat Islam menaruh rasa hormat yang besar kepada mereka. Mereka tak berani lancang menodai kehormatan mereka walaupun dengan satu kata. Namun, bukan berarti para sahabat itu maksum. Tapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kedudukan mereka ini menjadi rambu peringatan. Agar seseorang tidak melanggar hak mereka. Kalau mereka menerabas batasan tersebut, maka hal itu menjadi tanda kurangnya kualitas agama mereka. Imam Malik rahimahullah menyifati orang-orang yang membenci para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ingin mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi celaan tersebut tak mampu mereka tujukan secara langsung pada beliau. Lalu mereka cela sahabat-sahabatnya. Sehingga orang-orang berkesimpulan, Nabi itu orang tidak baik. Kalau beliau orang yang baik, tentulah sahabatnya pun orang baik-baik. Padahal para sahabat seluruhnya adalah orang yang membela Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan jiwa mereka. Membantu beliau agar agama ini kuat, meninggikan kalimat Allah, dan menyampaikan risalah beliau, di mana saat itu dakwah Nabi belumlah kokoh dan tersebar. Tentu saja, kalau ada seseorang yang melakukan upaya seperti ini, kemudian ada yang menyakiti mereka, pastilah temannya akan marah. Karena menyakiti orang-orang yang membelanya sama saja dengan menyakitinya. Ibnu Taimiyah, Ash-Sarim Al-Maslul halaman 583. Kisah fitnah di tengah para sahabat ini dimulai di masa pemerintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tepatnya setelah 6 tahun pemerintahan beliau berjalan. Kemudian berlanjut di masa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dengan kedudukan para sahabat di sisi Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin dan pembelaan mereka kepada agama ini, tentu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk membela mereka tatkala ada yang menyakiti mereka. Wajib bagi kita meluruskan berita tatkala orang-orang memalsukannya. Kita bela kehormatan mereka dari tuduhan orang-orang munafik dan pengikut hawa nafsu. Perubahan kondisi setelah wafatnya Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah perubahan kondisi sosial yang besar. Hal ini dilatar belakangi luasnya penaklukan.
Berlimpahnya kas negara dan harta di tengah kaum muslimin. Masuk unsur budaya baru yang datang dari negeri-negeri taklukkan. Dan semua itu terjadi dalam waktunya yang singkat. Di antara orang-orang yang negerinya ditaklukkan ada yang memeluk Islam dengan tulus. Namun di antara mereka, ada yang masuk Islam hanya menginginkan menjadi duri dalam sekam. Membalas dendam akan kekalahan negeri dan agamanya. Kondisi kedua ini, seperti kondisi sebagian orang-orang Yahudi dan orang-orang Persia. Kemudian diperparah dengan sebagian umat Islam yang mulai condong pada kehidupan dunia dan perhiasannya. Kondisi ini bertolak belakang dengan keadaan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fisik beliau yang sudah mulai menua berhadapan dengan perubahan yang besar. Beliau yang sudah tidak sebugar dulu dihadapkan dengan luasnya wilayah pemerintahan. Beliau khawatir tidak maksimal dalam mengemban amanah kepemimpinan. Lalu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, usiaku telah menua. Kekuatanku telah melemah. Sementara tanggung jawabku semakin besar. Angkatlah aku kepadamu, wafatkan, tanpa menyia-nyiakan tugas dan tanpa berlebihan, dalam amanah." Al-Muwatta bi riwayati Yahya al-Laitsi. Kondisi masyarakat berubah. Dan kondisi Umar sebagai pemimpin pun berubah. Namun perubahan itu saling berkebalikan dan membuat ketidakseimbangan. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, kondisi masyarakat tak lagi sesoleh orang-orang sebelumnya. Ia memimpin rakyat yang berbeda dengan rakyatnya Umar. Umar memimpin para sahabat, sedangkan Utsman, mayoritas rakyatnya adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang-orang yang lahir dari pendidikan nubuwah. Bahkan sebagian mereka memiliki hasrat besar terhadap dunia. Dunia menguasai hati mereka, dan harta daerah taklukkan membuat mereka mabuk kepalang. Kondisi demikian pastilah memuncullah fitnah dan ketidakstabilan. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hal ini. Dari Syakib bin Salamah dia berkata, "Aku mendengar Hudzaifah menuturkan, ketika kami duduk-duduk bersama Umar, tiba-tiba ia bertanya, 'Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Nabi Muhammad tentang fitnah?' Maka Hudzaifah menjawab, 'Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya serta tetangganya bisa terhapus oleh salat, sedekah, dan amar makruf nahi mungkar.' Umar berkata, 'Bukan tentang ini yang aku tanyakan kepadamu akan tetapi tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan.' Hudzaifah berkata, 'Kamu tidak terkena dampaknya dari fitnah itu, ya Amirul Mukminin, sebab antara kamu dan fitnah itu terdapat pintu tertutup.' Umar bertanya, 'Apakah pintunya dipecahkan atau dibuka?' Hudzaifah menjawab, 'Bahkan dipecahkan.' Maka Umar berkata, 'Kalau begitu tidak ditutup selama-lamanya?' Aku menjawab, 'Betul.' Saya bertanya kepada Hudzaifah, 'Apakah Umar mengetahui pintu itu?' Hudzaifah menjawab, 'Ya, sebagaimana ia mengetahui bahwa setelah esok ada malam, yang demikian itu karena aku menceritakan hadits kepadanya tanpa kekeliruan. Maka kami khawatir untuk menanyakan kepada Hudzaifah siapa pintu sebenarnya. Lalu kami perintahkan kepada Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu itu?' Hudzaifah menjawab, 'Umar.'" Muttafaq alaih, Sahih Al-Bukhari, No. 7096 dan Sahih Muslim No. 144.